Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-Asmaul Husna. Kemarin Selasa yang lalu kita sudah membahas As-Sayyid. Sekarang kita lanjut ke nama Allah berikutnya, Ar-Rafiq. Ar-Rafiq tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, istadzana rahtun minal yahudi ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu assalamu alaik faqultu bal alaikumussalam wal la'nah faqala ya Aisyah inna allaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Qultu awalam tasma' ma qalu? Qultu alaikum. Qulti wa alaikum. Kata Aisyah, ada serombongan Yahudi. Ar-Ruhat itu bilangan atau jumlah orang dari 3 sampai 9. Ada beberapa Yahudi menemui Nabi SAW lalu berkata, Assalamualaikum. Assam artinya racun. Plesetan dari assalam. Kalau assalam, keselamatan. Ini plesetkan, lamnya dibuang jadi assam. Racun atas kamu. Mendengar itu Aisyah berkata, bal alaikumussalam wal la'nah, bahkan atas kalianlah racun dan laknat. Maka berkatalah Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha rafiq. Rafiq itu lemah lembut, mencintai kelemah lembutan di dalam segala perkara. Kata Aisyah, tidakkah engkau dengar apa yang mereka katakan? Kata Nabi SAW, katakan olehmu wa alaikum saja. Tanpa saja wa alaikum. Jadi ketika orang Yahudi menyatakan assalamualaikum, semoga racun tertuju padamu, cukup dijawab wa alaikum dan kepada kamu. Ini hadis pertama yang menjelaskan Allah itu Rafiq. Kedua, riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah itu maha lembut, berlemah lembut, mencintai kelemah lembutan, dan akan memberikan kepada kelemah lembutan akibat yang tidak Allah berikan kepada orang yang sikapnya keras, dan tidak Allah berikan kepada orang yang tidak lemah lembut. Ini dua hadis yang menjelaskan Allah itu Rafiq
Dan di dalam hadis ini ada penjelasan tentang penamaan Allah dengan nama Rafiq dan mensifati Allah dengan sifat Rafiq. Dan sifat Rafiqnya Allah adalah sifat tertinggi dan termulia dengan makna yang layak bagi kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Apakah makna Ar-Rafiq? Ar-Rafiq maknanya al-lin was-suhulah wa ta'anni fil umur wa tamahul fiha. Ar-Rafiq, Ar-Rifqa artinya berlemah lembut, memudah-mudahkan urusan, tidak mempersulit, easy going, ta'anni dalam segala urusan. Ta'anni itu lawan dari tergesa-gesa, lawan dari ajalah. Artinya matang pertimbangannya dalam segala urusan. Lawannya adalah unuf dan tasydid, sikap keras dan kasar. Jadi lawan kasar adalah lemah lembut. Dan kelemah lembutan diambil dari kata arifq. Apa makna arifq? Alladhi huwa ta'anni fil umur wa tadarruj fiha. Arifq itu adalah orang yang matang pertimbangannya dalam segala urusan dan melakukannya secara bertahap. Tadarruj, tidak sekaligus. Dan Allah Maha Rafiq, baik di dalam takdirnya, ketetapannya, ataupun perbuatannya. Rafiq juga dalam hal perintahnya, hukumannya, agamanya, hukum-hukumnya, agamanya, dan syariat-syariatnya. Jadi semua perintah Allah, syariat Allah, perbuatan Allah, itu bukti nyata kelemah lembutan Allah kepada hambanya. Di antara bentuk atau bukti sifat Rafiq Allah dalam perbuatannya adalah bahwa Allah Azza wa Jalla menciptakan seluruh makhluk secara bertahap. Sedikit demi sedikit. Sesuai dengan isi kandungan hikmah dan kelembutan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun Allah mampu kalau menciptakan makhluk sekaligus di waktu yang sama, sekejap, umpamanya kan yang Allah pertama ciptakan itu arasy, kemudian langit dan bumi, dan seterusnya. Jadi fasilitas untuk hidup seluruh makhluk Allah siapkan dulu, Allah sediakan dulu. Dan itu pun bertahap. Menciptakan langit dalam 6 hari. Mampu gak Allah menciptakan sedetik? Pasti mampu. Kenapa 6 hari? Ini ada hikmah. Apa hikmahnya? Ini salah satunya adalah wujud dari sifat Rafiq Allah Azza wa Jalla. Nanti akan kita lihat dalam hadis yang menerangkan hal tersebut. Di dalam salah satu hadis dari sahabat, para sahabat ada memuji Allah Azza wa Jalla atas sifat Rafiq Allah di dalam penciptaan makhluk, pengaturan makhluk, dan Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan makhluk itu dalam satu bentuk dan dalam satu waktu. Tapi sekali lagi bertahap dalam beragam bentuk yang berbeda.
Dan ini salah satu di antara bukti rafiqnya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dengan sanad yang jayyid dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Annahu qala, bahwa Imam Hasan Al-Basri berkata, kanu yaqulun, yakni ashabun Nabi. Mereka berkata, maksud mereka itu para sahabat Nabi yang didengar langsung oleh Imam Hasan Al-Basri. Apa yang dikatakan oleh para sahabat? Alhamdulillahir rafiq. Segala puji bagi Allah yang maha rafiq. Nah, lalu bentuk rafiqnya, wujud rafiqnya dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Alladzi law ja'ala hadzal khalqan daiman la yatasarraf laqala asy-syaqqu fillah law kana li hadzal khalqi rabban yuhadithuhu wa inna Allah azza wa jalla qad hadatha bima tarawna minal ayah innahu ja'a bi daw'in tabbaqa ma baina khafiqain wa ja'ala fiha ma'ashan wa sirajan wa haja thumma idza syaa dhahaba bidzalika al-khalqi wa jaa bi dhulumatin tabbaqat ma baina khafiqain wa ja'ala fiha sakanan wa nujuman wa qamaran munira wa idza syaa bana binaan ja'ala fihi min al-matar wal barq wal ra'd was sawa'iq ma syaa wa idza syaa sarrafa dzalik wa idza syaa jaa bi bardin yuqarqifun nas wa idza syaa dhahaba bidzalik jaa bi harrin ya'khudhu bi anfasin nas liya'lama an-nas anna li hadzal khalqi rabban huwa yuhadithuhu bima yarawna minal ayat kadzalika idza syaa dhahaba bid dunya wa jaa bil akhirah. Segala puji bagi Allah yang maha rafiq. Seandainya Allah menjadikan makhluk ini makhluk yang abadi, yang tidak akan musnah, kan kita tidak abadi, kita musnah nanti di dunia. Niscaya orang-orang yang ragu tentang Allah akan berkata, apa yang dikatakan oleh mereka bahwa seandainya makhluk ini memiliki Rabb yang mengadakannya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengadakan, akan membuat, akan menciptakan beberapa ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah yang bisa kalian lihat, yang bisa dilihat oleh manusia. Coba perhatikan, Allah Azza wa Jalla mendatangkan cahaya di antara dua alam ini. Lalu di dalamnya Allah menjadikan kehidupan dan cahaya yang terang benderang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya akan dihilangkan, dimusnahkan makhluk ini. Allah akan datangkan kegelapan yang menyelimuti alam ini. Kalau Allah menghendaki, tapi karena Allah maha rafiq, maha lemah lembut kepada hamba-hambanya, Allah tidak melakukan itu. Allah juga menjadikan di dalam kehidupan ini tempat tinggal bintang-bintang, bulan yang bersinar. Kalau Allah menghendaki, Allah akan buat sebuah bangunan atau sebuah tatanan, lalu di tatanan alam ini Allah turunkan hujan deras. Allah buat petir. Allah buat guludug atau geledek
sesuai dengan kehendak Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu. Lihat juga umpamanya apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan datangkan hawa dingin yang membuat manusia itu menggigil. Kalau Allah menghendaki. Tapi Allah tidak menghendaki hal itu karena rafiq atau lemah lembutnya Allah kepada makhluk. Kalau Allah menghendaki, Allah akan datangkan hawa panas yang membuat manusia kegerahan. Agar manusia mengetahui bahwa makhluk ini ada penciptanya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Demikian juga kalau Allah menghendaki, niscaya Allah musnahkan dunia, kemudian Allah datangkan akhirat. Lihat, semua yang madarat bagi makhluk tidak Allah turunkan, tapi Allah atur agar makhluk ini hidup nyaman. Adapun kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberikan penderitaan kepada manusia. Salah satu hikmahnya agar manusia mensyukuri jauh lebih banyak nikmat Allah daripada penderitaannya. Dan penderitaan menyadarkan manusia tentang nilai sebuah nikmat. Kita kalau selalu sehat, seolah-olah sehat ini bukan sebuah kenikmatan. Tapi ketika kesehatan ini dicabut sebentar, kita diberi sakit, barulah kita sadar bahwa sehat itu nikmat. Sakitnya kita itu jauh lebih sedikit. Belum tentu dalam setahun kita sakit sekalinya, 2 kali. Mungkin sekian tahun sehat, setelah sekian tahun diberi sakit. Sakitnya mungkin beberapa hari. Setelah itu disembuhkan lagi oleh Allah. Sakitnya ini menyadarkan bahwa sehat itu nikmat. Kita kadang-kadang dilaparkan oleh Allah, disengaja supaya dibikin lapar seperti wajib saum. Dengan lapar kita menyadari ternyata kenyang itu sebuah kenikmatan. Dan seterusnya begitu. Jadi penderitaan yang Allah berikan kepada manusia jauh lebih sedikit dibanding kesenangannya. Jadi penderitaan yang diberikan pun mengandung hikmah. Penderitaan yang Allah berikan salah satu bentuk rafiqnya Allah kepada manusia. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arafu dhalik wa bayyanuhu linnas. وعرفوا أن حدوث الحوادث اليومية والمشهودة تدل على أن العالم مخلوق وأن له ربا خلقه ويحدث فيها الحوادث. Para sahabat Rasul mengetahui hal tersebut dan menjelaskannya kepada manusia melalui riwayatnya tadi. Mereka mengetahui bahwa kejadian-kejadian sehari-hari yang tersaksikan menunjukkan bahwa di alam ini, bahwa alam ini makhluk dan alam ini ada Rabb yang menciptakan dan mengatur berbagai macam kejadian. Itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian beliau menukil hadis atau athar sahabat yang tadi. Di antara bukti rafiqnya Allah kepada hamba-hambanya adalah lemah lembutnya Allah dalam menetapkan hukum-hukum, perintah dan larangan. Ketika memerintah, Allah tidak memerintahkan hambanya sesuatu yang di luar kemampuannya.
Allah menjadikan perbuatan manusia itu disesuaikan dengan kadar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani satu jiwa dengan kewajiban kecuali pasti sesuai dengan kemampuannya. Juga Allah menggugurkan dari manusia banyak amal yang dirasa memberatkan sebagai rukhsah, dispensasi keringanan dan bentuk kelemah lembutan Allah dan rahmat Allah kepada mereka. Ketika wajib sholat sambil berdiri tapi tidak mampu, gugur kewajiban berdiri. Boleh duduk. Duduk nggak bisa juga, silakan berbaring. Saum Ramadan karena sakit, karena safar yang berat untuk dilakukan, boleh berbuka. Nanti diganti dengan hari lain. Hari lain juga nggak bisa karena berat, uzur sakit, maka boleh diganti dengan fidyah. Ternyata nggak punya, saum tidak mampu karena sakit terus-terusan, bayar fidyah juga tidak mampu karena memang tidak punya apa-apa, maka bebas dari kewajiban itu. Dengarkan, ada seorang sahabat di siang hari dia menggauli istrinya. Apa kata Nabi SAW? Mampu gak kamu saum 2 bulan berturut-turut? Tidak ya Rasulullah, baru berapa hari aja udah melanggar. Mampu gak kamu umpamanya memberi makan 60 fakir miskin? Tidak mampu. Gak mampu saum 2 bulan, gak mampu bayar fidyah, berani melanggar. Lalu Nabi SAW mengambil sekantung kurma lalu diberikan kepada orang itu, sedekahkan ini kepada orang yang miskin. Apa kata dia? Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dari saya. Ya kalau gitu kau makan dengan istrimu. Bebas kan? Tidak dosa gitu. Ini salah satu di antara wujud rafiqnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak memberikan kewajiban melebihi kadar kemampuan manusia, dan Allah pun tidak memberikan taklif kewajiban sekaligus, tapi bertahap. Ketika para sahabat dulu tukang mabok semuanya, tidak langsung diharamkan, tapi secara bertahap terlebih dahulu. Kalian boleh mabuk, tapi kalau menjelang sholat jangan mabuk dulu. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nanti kalau mau mabuk mah ba'da subuh sok mabukan, ke zuhur masih lama kan gitu. Menjelang sholat berhenti mabuk. Terus yang kedua, diberitahukan bahwa di dalam mabuk itu ada manfaat, tapi madaratnya lebih besar. Dan seterusnya sampai diharamkan secara bertahap. Jadi para sahabat sudah mempersiapkan diri mengurangi. Setelah sampai pada kadar tertentu diharamkan secara mutlak. Tadarruj namanya ya. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain sehingga jiwa beradaptasi terlebih dahulu terhadap hukum yang akan diterapkan. Ini wujud dari sifat rafiqnya Allah. Di antara bukti dari rafiqnya Allah adalah
Allah menunda, memberi tempo kepada pelaku maksiat, kepada orang yang melakukan dosa. Tidak langsung begitu dosa langsung turun azab. Tidak begitu. Allah beri tempo dia untuk bertobat agar dia bertobat dari dosanya dan kembali ke jalan yang benar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam beberapa ayat. Pertama dalam surah Al-Kahfi 58, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah la yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul adzab bal lahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Dan Rabb kalian adalah Rabb yang maha pengampun dan penyayang. Seandainya Allah mau mengazab mereka karena dosa-dosa mereka, niscaya Allah akan segerakan azab tersebut. Tapi mereka memiliki waktu yang ditentukan tentang turunnya azab, dan ketika azab itu turun, mereka tidak menemukan pelindung, penghalang, jalan keluar untuk bisa bebas dari azab itu. Jadi beri tempo dulu. Kalau sudah sampai pada akhir, sudah masuk deadline ya, nah, baru azab itu turun setelah diberi tempo. Dan ketika azab itu turun, tak ada yang bisa melindungi atau menyelamatkan mereka. Dalam surah An-Nahl 61 Allah menyatakan, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Seandainya Allah mau menghukum manusia karena kezaliman mereka, ini andai semua dosa langsung dihukum di dunia, tak akan tersisa satu makhluk pun yang ada di alam dunia ini. Kan setiap detik di setiap tempat pasti ada orang yang durhakanya. Setiap yang durhaka turun azab. Yang tidak durhaka juga kena dengan azab ini. Habis itu makhluk di alam dunia ini, ya. Akan tapi Allah mengakhirkan mereka, azab untuk mereka ditunda sampai masa yang ditetapkan. Dan apabila sudah tiba masanya bagi mereka, mereka tidak bisa mengundurkan azab itu walaupun sesaat, dan tidak bisa juga dimajukan. Di dalam dua ayat tadi Allah menerangkan, seandainya Allah mau mengazab manusia karena dosa-dosa mereka seperti kekufuran, seperti kemaksiatan, niscaya Allah segerakan azab tersebut karena keburukan dosa mereka. Tapi karena Allah itu Halim, Allah itu Rafiq, Allah tidak segera menurunkan azab, bahkan memberi tempo, tapi juga tidak lalai, tidak dilupakan. Kalau kita kadang-kadang ada orang yang berbuat salah, biarkan aja dulu, biarkan dulu. Belum lupa, tidak dibalas, kan gitunya. Allah mah memberi tempo tapi tidak melupakan. Pasti suatu saat ada perhitungan. Itu bukti rafiqnya Allah kepada makhluk. Di antara bukti rafiqnya Allah kepada makhluk adalah agama ini semuanya kelemah lembutan, kemudahan dan rahmat. Dan Allah merintahkan hamba-hambanya untuk berlemah lembut. Allah memberikan kepada orang-orang yang berlemah lembut akibat yang baik yang tidak Allah berikan kepada orang yang keras dan kasar.
Dan tidaklah kelemah lembutan ini berada di dalam sebuah urusan kecuali membuat urusan itu menjadi indah. Dan siapa orang yang terhalang dari kelemah lembutan, dia terhalang dari semua kebaikan. Dalam masalah apapun coba dakwah dengan kasar, maka yang ada bukannya tertuntun, orang banyak sakit hati. Coba kalau umpamanya ketika Ustadz berdakwah kepada ahli maksiat, hei calon-calon penghuni neraka, hei sahabat-sahabat iblis setan, wahai kayak gitu coba. Mau sampai kapan kalian menjadi sahabat-sahabat iblis tersebut? Mau sampai kapan kalian akan menjadi suluh api neraka? Coba kalau dikatakan begitu. Orang akan tersinggung, ya, bukan akan tertuntun. Oleh karena itu, hendaklah setiap muslim menjadi orang yang lemah lembut di dalam seluruh urusan, keadaan, jauh dari ketergesa-gesaan, jauh dari tahawur nekat, jauh dari sikap sembrono, jauh dari keterburu-buruan. Karena al-ajalah, terburu-buru itu dari setan. Dan tidaklah kembali akibat dari ketergesa-gesaan kecuali hanya sekedar penyesalan dan kerugian. Maka cukuplah kelemah lembutan ini menjadi anugerah, menjadi karunia, dan orang yang lemah lembut akan menjadi kekasih bagi Allah Azza wa Jalla, karena Allah mencintai orang-orang yang lemah lembut, mencintai juga sikap kelemah lembutan. Dalam salah satu hadis yang berisi perintah untuk berlemah lembut dalam seluruh urusan, hadis inilah dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah terdapat dalam sebuah perkara kecuali akan memperindah. Dakwah dengan lemah lembut indah, mendidik dengan lemah lembut indah, bermuamalah, jual beli, bertetangga dengan lemah lembut indah, menyenangkan semua pihak kan. Wala yunza'u min syai'in illa syanah, dan tidaklah kelemah lembutan ini tercabut dari sesuatu kecuali memperburuk. Semua hal yang tidak disertai dengan kelemah lembutan, disertai dengan kekasaran, itu buruk. Mendidik, ya, ketika mau mendidik anak siapkan pecut. Siapa yang nakal langsung dipecut. Siapa yang menjawab salah langsung dijembel. Siapa yang tidak memperhatikan langsung disintrik. Buruk kan? Dijamin guru yang seperti itu dilaporkan ke polisi aina mah. Walaupun menghukum secara benar kan gitu. Jadi akan buruk. Demikian juga bermuamalah, berjual beli. Ada si emang sayur lewat oleh si ibu teh si emak dikasari. Umpamanya, hei emang gitu. Ada otak enggak katanya. Ya jual otak. Ada bu, berapa? Sekilo 100.000. Mahal banget ini, mau jualan, mau merampok gitu, mau meres gitu kan. 10.000 aja. Kasar. Apa kata si Imang, ibu mau belanja, mau ngajak gelut kan gitu ya. Akhirnya
Besoknya si Mang lewat dipanggil lagi. Enggak, kita ngajak ribut bukan mau belanja. Kan buruk akhirnya. Masih dalam Sahih Muslim dari Jarir radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan mayuhramu rifq yuhramul khair. Siapa orang yang terhalang dari kelemah lembutan, dia terhalang dari semua kebaikan. Karena sikap kasar ditujukan kepada siapapun dan apapun akan menimbulkan kebencian, antipati kepada orang yang melakukannya. Dalam Musnad Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyatakan innahu man u'tiya hadduhu minar rifq faqad u'tiya hadduhu min khairi dunya wal akhirah. Wa husnul khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidani fil a'mar. Sesungguhnya siapa orang yang diberikan bagian dari kelemah lembutan. Artinya Allah memberi hidayah kepada orang itu untuk berlemah lembut. Sungguh orang itu telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan akhlak yang baik serta sikap yang baik dalam bertetangga yu'ammirani diyar, ini akan memakmurkan kehidupan di muka bumi. Makna makmur adalah kenyamanan yang diberikan dan dirasakan oleh orang itu. Sebab kalau akhlak kita baik, bertetangga baik. Dah betah tuh hidup bertetangga teh. Saling memperhatikan, saling menolong, saling membantu, saling peduli, saling kirim hadiah. Kan begitu ya? Nyaman gak kalau bertetangga seperti itu? Semua tetangga kayak begitu. Ada yang sakit, bruk se-RT ngelayat, tidak hanya ngelayat. Ada yang bawa si montong, ada yang bawa kambing, ada yang bawa amplopnya, seneng. Nanti semua tetangga berharap mudah-mudahan besok giliran saya sakit. Jadi menyenangkan hidup bertetangga seperti itu. Wa yazidani fil a'mar, dan akan menambah umur. Akhlak yang buruk dan bersikap baik dalam bertetangga membuat hidup nyaman dan memperpanjang umur. Ini ada enggak penjelasan medis? Ada tuh. Hidup bahagia, nyaman dan tenang itu membuat jauh dari penyakit itu. Membuat jauh dari masalah. Lebih sehat. Lebih panjang umurnya. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW manusia yang paling lemah lembut. Dan bukti-bukti kelemah lembutan beliau dalam sunnahnya begitu nyata. Dalil-dalil tentang kebaikan-kebaikannya dalam sirah, dalam biografinya begitu jelas. Bahkan beliau contoh terbaik, tauladan terbaik dalam kelemah lembutan ketika bermuamalah dengan manusia, ketika mengajak manusia kepada agama Allah, dan selalu memberikan solusi terbaik kepada orang-orang yang terjerumus ke dalam kesalahan dan penyimpangan. Ini contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu an, berkata Anas, bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id jaa a'rabiyyun faqama yabulu fil masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuhu da'aw fatarakuhu hatta bal thumma inna Rasul sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu
inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar innama hiya li dzikrillahi was salati wa qiraatil Qur'an. Kata Anas, ketika kami bersama Rasul SAW di masjid, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Terus dia kencing di pojok masjid. Bejat-bejat preman sekarang nggak ada yang berani terkencing di masjid. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Apa yang terjadi? Maka para sahabat melarang, hei gitu. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan dia, jangan dicegah, biarkan. Lalu para sahabat juga membiarkan sampai dia selesai kencingnya. Ini sikap sangat bijak dan sangat maslahat. Kenapa? Seandainya Nabi membiarkan para sahabat melarang sampai menyerbu, apa yang terjadi? Lebih madarat. Apa madaratnya? Nanti area tanah yang terkena kencing bakal tambah luas. Karena pasti dia berubah-ubah posisi, jangan-jangan ditembakkan kepada sahabat gitu. Tapi kalau dibiarkan fokus ke satu tempat, lebih mudah untuk membersihkannya. Seusai dia kencing dipanggil lalu berkata, sesungguhnya masjid ini tidaklah layak ada sesuatu dari kencing ataupun kotoran manusia. Hanyalah masjid ini untuk zikrullah, sholat dan membaca Al-Quran. Diberikan penjelasan dengan cara lemah lembut. Kalau para sahabat tadi kasar, teriak, mau menyerbu. Kalau enggak dicegah oleh Nabi SAW, sudah diserbu tuh orang. Dan orang ini melihat perbedaan sikap yang jauh antara Nabi dan para sahabatnya. Apa yang terjadi? Dia langsung berdoa. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, berikan rahmatmu kepada aku dan Muhammad saja. Yang lain jangan dikasih. Coba lihat reaksinya ya. Nabi SAW didoakan, yang lain mah jangan. Karena apa? Nabi mah lembut, yang lain mah kasar. Ini salah satu bukti nyata kelemah lembutan beliau. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, masih kasus yang sama. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, da'au wahariqu ala baulihi sajala min ma'in aw dhanuban min ma' fa innama bu'ithum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Setelah orang Arab Badui tadi selesai, kata Nabi SAW, biarkan dia, lalu siramkan seember air ke bekas kencingnya. Karena tadi terfokus. Karena tidak diganggu, fokus di areal itu, banjurkan saja. Karena dulu bukan karpet kayak kita begini. Dulu mah masih pasir, bukan karpet, bukan keramik. Mungkin karpet keramik belum ada. Nah, pasir cukup disiram saja, sudah. Kalau sekarang kan di karpet harus dicuci karpetnya. Di keramik harus diempel keramiknya, ya. Kalau dulu cukup disiram, sudah. Nah, lalu di akhir hadis ini Nabi menyatakan, fa inna ma bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian diutus untuk memudahkan, tidak diutus untuk menyulitkan. Diutus untuk memberi kemudahan atau memudahkan urusan, bukan diutus untuk mempersulit urusan. Seperti tadi kalau si Arab Badui ini dicegah, ya, itu banyak madarat. Pertama, kalau dia nurut mencegah, lagi di tengah-tengah kencing ditahan, gitu ya, itu madarat bagi kesehatan dia.
Tapi itu kemungkinannya kecil. Yang kemungkinannya besar begitu dilarang, dia berontak ya. Sampai akhirnya air kencingnya kemana-mana dan tak mustahil mengenai baju atau badan para sahabat. Kan lebih riweuh lagi, lebih sulit lagi bagi kita untuk menanganinya ya. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara sifat Allah yaitu Ar-Rafiq. Ya, cukup sampai di sini saja kajian kita dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Ini ada hadiah ya. Satu ikhwan, satu akhwat. Isinya buku terjemahan kitab yang sedang kita bahas ini. Bismillah. Nama Lesmana Ustaz. Kusmana. Lesmana. Lesmana. Ya. Lesmana. Ya betul. Saya Lesmana. Apa arti Rafiq? Yang maha lemah lembut Ustaz. Yang maha lemah lembut. Ya, seenteng itu. Saya tidak mau menyulitkan orang. Baru belajar Rafiq. Syukron Bapak. Ahwat satu. Cung. Kalau ada sebutkan salah satu saja di antara bukti kelemah lembutan Allah kepada makhluk. Bismillah, Allah memudahkan urusan. Allah menciptakan manusia dan makhluknya secara bertahap, walaupun Allah bisa menciptakannya secara langsung. Baik, barakallahu fiik. Nanti dikasih ya. Ustaz, apakah Allah masih menciptakan? Masih. Tiap hari ada makhluk baru apa tidak? Ada selalu ya. Manusia yang baru lahir banyak, binatang yang baru lahir juga banyak. Terus ketika manusia mengamalkan amalan tertentu, Allah menyuruh malaikat membikin istana di surga, menanam pohon dan seterusnya ya. Kedua anak kami nama belakangnya menggunakan nama Asmaul Husna, An-Nafi dan Ar-Rashid. Apakah pemberian nama tersebut boleh dan jika tidak boleh apa yang semestinya kami lakukan? Mestinya nanya dulu baru dikasih ya. Dikasih dulu baru nanya. Kalau nggak boleh ganti akte nanti. Ada beberapa nama Allah yang boleh disematkan ke makhluk. Ada yang tidak boleh. Seperti Al-Aziz, Rauf, Rahim. Itu oleh Allah diberikan kepada makhluk. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini aziz. Aziz dipakai sebagai sifat bagi rasul. Padahal aziz juga nama dan sifat Allah. Azizun alaihi ma'anitum. Sungguh berat bagi beliau penderitaan yang kalian rasakan. Harisun alaikum. Sangat bersungguh-sungguh untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan kepada sesama mu'min beliau itu ra'uf dan rahim. Para ra'uf dan rahim nama dan sifat bagi Allah. Nah itu dibolehkan. Malik salah satu sifat Allah. Tapi Allah pun memberikan nama Malik kepada salah seorang makhluknya. Siapa? Malaikat penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Ahli neraka berkata, "Hei Malik." Maksudnya malaikat penjaga neraka ya. Jadi ada nama-nama yang dibolehkan. Nah, dilihat dari segi apa? Dari segi makna. Adapun Nafi dan Rashid ya, Nabi SAW menggelari para khalifah yang adil dengan khalifah yang
rasyidin. Makna rasyid berilmu dan beramal. Jadi dibolehkan kepada makhluk, ya. An-nafi boleh an-nafi. Karena an-nafi maknanya orang yang bermanfaat. Walaupun kadar dan hakikat manfaatnya jauh berbeda dengan manfaat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi boleh, ya. Adapun nama yang maknanya tidak layak dimiliki oleh makhluk tidak boleh. Seperti Ar-Rahman. Kalau Rahim boleh. Karena makna Rahim adalah salah satunya yang memberikan kasih sayang kepada pihak lain. Manusia bisa? Bisa. Kalau Rahman enggak boleh. Karena makna Rahman adalah Dzur Rahmatil Wasi'ah. Rahman itu pemilik rahmat yang sangat luas. Ini enggak dimiliki oleh makhluk. Seperti umpamanya Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ini tidak boleh diberikan kepada makhluk karena itu dikhususkan bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Dari segi apa dilihatnya? Dari segi maknanya. Bagaimana caranya menyikapi suami? Ini mah curhat. Yang kadang sering marah. Kadang apa sering? Yang kadang sering marah. Kan kadang dengan sering teh. Di opposite apa? Lawan kata. Menyikapi suami yang kadang sering marah. Kita bertanya pun marah. Masa ada suami gitu? Tergantung pertanyaannya merenya. Pak selingkuh apa tidak? Ya marah lah. Tergantung pertanyaannya. Sedangkan wanita istri solihah itu menyenangkan dipandang suami. Sedangkan saya jauh dari itu. Tak gede ngaku. Kadang sering sakit hati terhadap sikap suami. Suami kadang melihat saya kayak yang benci. Bagaimana jika suami seperti itu? Apa saya dapat ridha Allah? Perasaan selama ini saya berusaha menjadi solihah. Perasaannya, kenyataannya enggak. Dan berusaha menghindari. Kadang ada aja cekcoknya. Mohon doanya semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Baik. Bagusnya bicara dari hati ke hati. Tanya, Pak, Bapak itu kalau melihat saya tuh kayak sok benci gitu. Apa betul? Jangan-jangan karakternya begitu. Ke semua orang begitu. Karakter. Atau hanya ke saya aja. Apa sebabnya? Kesalahan saya apa? Kekurangan saya apa? Yang harus diperbaiki dari diri saya apa? Keinginan Bapak terhadap saya apa? Itu. Nah nanti akan dijelaskan. Ya saya benci sebab kamu begini. Saya inginnya kamu. Udah penuhi saja. Selama keinginan itu bukan sesuatu yang haram. Kalau saya benci karena kamu kalau keluar selalu bercadar. Jadi kecantikan kamu gak kelihatan sama orang. Orang suudon, jangan-jangan kamu swing. Ternyata tidak. Swing bahasa Indonesia naon? Sumbing. Jadi saya malu, makanya saya benci kamu karena bercadar. Nah ini mah jangan diturut. Maaf Pak, ini mah saya meyakini kewajiban. Kalau saya buka, apalagi Bapak bilang saya cantik, nanti orang terpesona, dosa loh. Saya ikut dosa. Jadi kalau menyuruh yang haram tidak boleh. Tapi selama keinginan suami itu yang mubah, apalagi yang bagus, ya turuti. Saya benci kepada kamu karena kamu itu kalau saya perintah untuk baca Quran selembar disimak selalu nggak mau.
Kan saya harus tahu tajwid makhraj kamu bener enggak gitu. Saya suruh hafalan, hafalkan surat saya pulang harus sudah hafal. Ternyata enggak juga. Gimana saya enggak kesal? Nah, ini bagus. Suami tugasnya membimbing gitu. Pas dikasih bimbingan enggak dijalankan, ya kesal. Jadi selama bagus minimal mubah ya, ikuti. Kecuali kalau yang diharamkan. Semoga ini menjadi sesuatu yang bisa merubah sikap suami. Baik Pak, mohon bimbingannya terus. Sejak sekarang saya akan berubah. Jangan ditunda-tunda, kan perlu waktu Pak, perlu proses minimal 10 tahun. Kabur keheul manten. Coba tanya ya, berbicara dari hati ke hati dengan suami. Apa ciri-ciri orang yang terkena sihir dan bagaimana cara mengobatinya? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Ada sesuatu yang di luar kewajaran dari sikap si pasien yang terkena sihir, aneh-aneh gitu. Termasuk santet salah satu bentuk sihir? Iya. Termasuk salah satu. Gimana mengobatinya? Ruqyah saja. Apa boleh kita berobat ke ustadz yang bisa mengobati? Nggak boleh. Kalau bertanya agama boleh. Berobat mah ke dokter. Kalau sakit jangan ke ustadz. Akan bisa ustadz mengobati. Maksudnya berobat kena sihir gitu? Ya. Kalau kena sihir, selama sihirnya menyangkut berakibat adanya kerusakan organ tubuh, ya ditangani oleh dokter. Nah, sihirnya ditangani oleh orang yang bisa mengobatinya. Mungkin ustadz, mungkin. Ada dulu kasus sekitar tahun 80-an. Orang sakit di perutnya gitu. Ke rumah sakit Hasan Sadikin di ronsen. Ternyata di ronsennya itu ada penitik banyak tapi terpisah-pisah. Apa kata dokter? Oh, ini orang mungkin dalam keadaan tidak sadar nelen penitik. Ada. Gimana solusinya? Dioperasi, dikeluarkan. Bisi nojos di dalam gitu. Keluarganya nggak setuju. Kemudian dibiarkan. Ini jalan satunya operasi. Kalau enggak nanti terus di sana. Coba di ronsen lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi penitik yang tadinya terpisah-pisah jadi menyambung seperti rantai. Dokter bingung. Kata ini kan di bawah pengasuhan dokter dan suster. Apakah tadi orang ini nyambung-nyambungkan penitik dulu terus ditelan? Kan enggak mungkin. Akhirnya dokter sudah menyerah. Kalau tadi operasi dikeluarkan nanti gitu lagi ya. Akibatnya enggak sembuh-sembuh. Akhirnya dipanggil seseorang yang bisa. Ketika dilihat, oh ini sihir. Akhirnya ya diruqyah, diobati. Sampai suatu malam ketika orang yang mengobati di sana, diruqyah di kamar jenazah, bukan di kamar jenazah, di ruang inap, di kamar. Kebetulan sendirian. Kelas 1 atau VIP gitu. Orang itu muntah. Keluar itu. Darah, bahkan ada bunga-bunga segar. Tadinya bunga nggak ada. Keluar. Nah. Dan setelah itu di ronsen lagi, alhamdulillah tidak ada. Kemudian ada kerusakan setelah keluar. Itu ditangani oleh dokternya. Kerusakan yang diakibatkan itu ditangani oleh dokternya. Ya. Tapi ruqyahnya harus oleh orang yang bisa dua-duanya ditangani. Tidak bisa hanya 1-2
dokter saja atau ustaz saja. Kecuali kalau sihirnya tidak merusak organ tubuh, tidak harus melibatkan dokter, ya bisa aja ditangani oleh orang yang bisa menyembuhkan. Wallahu a'lam. Apakah ketika kita umroh kemudian ada wisata ke Taif, apakah kita dibolehkan untuk mengambil miqat setelah kepulangan dari Taif dan bisa berumroh lagi? Ya. Boleh nggak kita melakukan berkali-kali umroh dalam satu kali safar? Sebab ini banyak dilakukan oleh jamaah. Tiap hari malah, kadang sehari lebih dari sekali. Dan dekat, tidak harus ke Taif. Kalau Taif kan jauh. Kalau ke Taif itu bisa seharian gitu. Berangkat ba'da sarapan, berangkat ke Taif, pulangnya ba'da isya. Agak capek kalau ke Taif dulu. Tapi banyak orang ke miqat terdekat. Ada ke Tanim, ada ke Ja'ranah, ada ke Hudaybiyah, ada yang ke Arafah. Biasanya sambil tur di dalam kota Mekah sambil ngambil miqat. Ada yang dari Arafah, ada yang dari Tanim, macam-macam. Itu jauh lebih dekat daripada harus ke Taif. Capek ya. Secara teknis memungkinkan? Memungkinkan. Sehari 2-3 kali kita umrah memungkinkan, bisa secara teknis. Nah sekarang secara syar'i bagus apa tidak? Tidak. Saya nggak jawab. Tidak. Kenapa tidak? Kenapa tidak bagus? Bukankah umrah itu bagus? Karena tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Salat bagus apa tidak? Bagus kalau salat. Nah sekarang jam segini salat 5 rakaat. Boleh? Tidak. Ada nggak keburukan di dalam salat 5 rakaat? Tidak ada. Isinya apa? Isinya bacaan iftitah, fatihah, surat, ruku, sujud. Nggak ada yang buruk sedikit pun. Kenapa tidak boleh? Karena ini perkara agama. Cara menyembah kepada Allah. Nggak boleh kita bikin-bikin sendiri. Nggak boleh kita karang-karang sendiri. Lalu mengatakan, kan nggak ada keburukan dalam sholat. Umpamanya sholat subuh 2 rakaat, saya mau lagi seger-segernya tambah 4 rakaat. 2 rakaat yang tambahan, ada keburukan nggak? Nggak ada keburukan. Isinya Fatihah, surat, ruku, sujud, sholawat kepada Nabi SAW. Nggak ada sedikit pun keburukan. Tapi kenapa dilarang? Karena ngarang-ngarang ritual ibadah di atas namakan agama gitu. Nambah-nambah terhadap aturan Allah. Nah ini juga begitu. Nabi SAW dan para sahabat sekali safar gak pernah lebih dari 1 kali umrohnya. Padahal secara teknis memungkinkan, secara waktu memungkinkan, apalagi iman mereka jauh di atas iman kita. Ketika Nabi SAW dan para sahabat menaklukkan kota Mekah, beliau tinggal antara 18 sampai 20 hari di Mekah. Apakah tiap hari umroh? Tidak. 1 kali saja. Seandainya umroh berkali-kali ini bagus dan baik, niscaya Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya daripada kita. Ternyata Nabi dan para sahabat tidak. Apakah mereka tekabita? Tekabita itu apa? Tidak tergiur dengan pahala umroh? Mustahil. Mereka jauh lebih tergiur dengan pahala daripada kita. Apa mereka lupa? Masa lupa? Ribuan sahabat lupa, ya kita ingat. Apakah mereka itu, apalagi jelasannya? Jadi tidak melakukan umroh berkali-kali di 1 kali safar menunjukkan demikianlah sunnahnya.
Sunnah umroh sekali safar, 1 kali umroh. Kalau kita 2-3 kali, ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Nabi mangan sekali, ayo. Ngikutin sahabat juga mengikuti Nabi cuma sekali. Mereka mau sibuk. Enggak sibuk. Kalau toh sibuk pasti Nabi benar menganjurkan. Capean, emang kita nggak capek? Capek kena kita dari sini ke sono ya. Pokoknya mah tidak ada alasan kecuali begitulah sunnah Nabi SAW ketika umroh, sekali safar, sekali umroh ya. Apa hukumnya jika terlihat rambut saat sholat bagi wanita? Batal. Kalau dia sadar, tahu, tapi kekeh. Tidak boleh. Kecuali kalau dia tidak tahu. Disangkanya rapi gitu. Beres sholat, wirid, beres wirid seperti biasa sebelum dibuka mukena ngaca dulu. Yuk rambut kan yuk. Maka nggak apa-apa. Kalau tidak tahu. Terkadang saat mengangkat kedua tangan untuk takbiratul ihram, rambut saya terlihat sekilas karena panjang. Apakah itu membatalkan sholat? Kalau tidak tahu dan tidak sengaja, enggak. Umpamanya ya kita lagi sholat pakai sarung nih laki-laki. Efeknya merosot langsung diakendai. Diangsrodkan. Tarik lagi. Tidak sengaja, sempat terlihat aurat, sempat. Tapi tidak sengaja, maka nggak batal ya. Apa benar apabila kita bertemu seseorang, biasanya kita bertanya, apa kabar ya akhi, antum dari mana? Ini tidak sopan, karena menanyakan dari mana, katanya dianggap kepo, padahal tidak begitu Ustaz. Naonna tuh? Kalau bukan kepo. Ini uraf ya. Uraf setiap orang berbeda. Tidak ada nasnya dalam Al-Quran Al-Sunnah. Kalau orang merasa dikepoin itu merasa terhormat, gak masalah. Seperti di orang Indonesia. Itu suka begitu. Bertanya dari mana, mau kemana, mau ngapain. Padahal kita gak punya kepentingan apa-apa. Tapi dianggap orang sebagai wujud perhatian. Dan orang senang. Dari mana, mau kemana, mau ngapain. Oh perhatian banget. Kalau dia merasa begitu gak masalah. Tapi kalau ada orang seperti di daerah Timur Tengah, beberapa negara Arab, itu memang tidak sopan. Dari mana mau kemana, apalagi menyangkut keluarga, istri antum orang mana, usianya berapa, namanya siapa, marah banget itu. Kalau di kita makan istri orang mana, tersinggung enggak? Enggak. Apalagi kita kenal dekat gitu. Istri antum siapa? Tersinggung? Tidak. Kan istri saya mantan antum dulu. Jadi kalau uraf di sana tidak menyinggung nggak masalah, malah merasa tersanjung, menunjukkan bukti perhatian. Tapi kalau uraf di suatu daerah itu tidak sopan maka jangan ya. Jadi boleh tidaknya kepo tergantung uraf saja. Nah rata-rata ada ustaz yang menyatakan jangan kepo. Itu mungkin dia pernah hidup di negeri yang memang memiliki uruf begitu, terbiasa begitu, pulang ke Indonesia diterapkan. Jangan kepo padahal sebagian orang seneng kalau ditanya mau kemana, dari mana. Siapa tahu mau kemana, mau ke Jakarta, punya ongkosnya, kan siapa tahu gitu. Kurang, bisa aja begitu. Jadi tergantung uruf. Hukum i'tikaf jika di Mekah pulang waktu syuruk ke hotel dan kembali lagi ke Masjidil Haram jam 10 pagi. Apakah diperbolehkan? Ya tidak, begitu keluar
batal, ya. Keluar masjid batal. Tapi dapat pahala, ya dapat pahala, tapi tidak segede kalau dia menetap, ya. Tujuan pulang untuk toharoh, mandi, istirahat. Kalau mandi, wudhu, BAB ya boleh. Tapi untuk istirahat, kalau mau istirahat nah jangan itikaf tuh, ya. Istirahat aja di masjid, tidur di masjid. Tapi kalau untuk keperluan yang harus seperti makan, minum yang nggak ada di masjid. Tapi kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi disiapkan makan, minum. Kecuali ke WC ya harus keluar, ya. Itu harus keluar, untuk keperluan itu boleh dan tidak batal. Nah, ini juga curhat. Bagaimana sikap kita menghadapi pasangan yang kemaruk salaf? Kemaruk itu apa? Hah? Serakah. Serakah. Bahasa Jawa. Serakah salaf maksudnya apa? Menghadapi pasangan yang sedang kemaruk salaf. Yang membedakan senang. Yang membedakan, mengharamkan dan memaksakan manhaj salaf tanpa adanya pemahaman yang benar tentang salaf itu sendiri. Mohon pencerahan utamanya untuk ibu-ibu yang baru belajar salaf. Oh ini mah ibu-ibu yang kayak gini teh. Sering saya bilang ikhwan akhwat, hasil ngaji yang nyata yang harus kita perlihatkan adalah kemuliaan akhlak dulu. Jangan dulu berkaitan dengan menyampaikan isi kajian ke orang. Karena itu berkaitan dengan kemampuan, penguasaan dalil, kemampuan menyampaikan, juga situasi, suasana, juga karakter orang. Yang menyampaikan kita dengan yang menyampaikan ustadz lain. Yang menyampaikan di masjid dengan yang menyampaikannya dalam obrolan beda juga. Makanya itu mah ranah para ustadz, para da'i. Ranah kita kalau mau ikut mendakwahkan, tunjukkan aja kemuliaan akhlak. Rubah karakter buruk menjadi baik. Yang tadinya bakhil menjadi dermawan. Yang tadinya julid menjadi terjaga omongannya. Yang tadinya judes menjadi ramah. Yang tadinya cuek menjadi perhatian. Tunjukkan itu hasil ngaji. Orang nanti tertarik, kok kamu berubah jadi baik. Bilang, ini hasil saya ngaji. Di mana ngaji nasah Ustaz Nata? Ah, begitu. Nanti dia tertarik. Itu yang paling efektif ya. Tapi kalau umpamanya pulang ngaji, pulang ke rumah, bid'ah, haram, neraka. Wah, nanti orang di rumah ini kesurupan apa? Ini hasil ngaji di mana? Ngaji nasah Ustazna. Ustazna bakal ditembak tuh. Jangan ngaji-ngaji lagi ke dia. Bisa begitu. Jadi kita membuat orang lari dari dakwah ini. Kalau sikap kita kemaruk yang tak terkendali tadi ya. Jadi kalau kemaruk terhadap salaf, aplikasikan dulu dalam bentuk akhlak, ibadah akhlak. Yang tadinya kita jam 8 baru bangun sholat subuh waktu duha. Sekarang mah jam 3 sudah bangun tahajud, sholat ke masjid gitu ya. Sampai syuruk, pulang syuruk, baru ke rumah langsung beres-beres. Perubahannya positif dari segi ibadah dan akhlak. Nanti orang di rumah kaget tapi seneng. Nanti nanya, kok kamu jadi gini? Jadi baik, jadi soleh. Bilang hasil ngaji. Di mana? Di An-Nafi. Itu saja. Jadi jangan sampai kemaruk salaf diwujudkan dalam sikap yang keliru tadi ya.
Sudah sampai di sini, mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Waktunya sudah habis. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.